kemungkinan memang kalau kita melihat akan sangat ketat. Arab Saudi dengan Meksiko ini akan sangat ketat. Arab Saudi kalau menang dia tentunya akan lolos, tapi kalau hasilnya imbang, Polandia yang di sini akan menemani Argentina. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya Titus Corner, dan kali ini kita akan membahas grup C di Piala Dunia 2022 menjelang pertandingan terakhir yang akan dijalani oleh kontestan di grup C ini, yaitu Polandia, Argentina, Arab Saudi, dan juga Meksiko. Dan kalau boleh dibilang ini adalah grup yang paling complicated ya, grup yang paling rumit. Karena apa? Karena semua tim di sini masih punya peluang untuk lolos. Jadi meskipun Polandia memimpin klasemen, tetapi mereka juga bisa gagal untuk lolos ke putaran berikutnya. Partai penentuan nanti akan mempertemukan Argentina melawan Polandia, dan satu partai lagi adalah Meksiko melawan Arab Saudi. Dari hasil pertandingan yang sudah dijalani selama ini, Argentina kalah 1-2 dari Arab Saudi, tapi kemudian di pertandingan kedua mampu membalikkan situasi dengan mengalahkan Meksiko 2-0. Di pertandingan lain, Polandia menang mengalahkan Arab Saudi 2-0, tetapi di pertandingan sebelumnya mereka hanya bermain imbang 0-0 dengan Meksiko. Jadi ini menimbulkan situasi yang rumit. Nah, permutasinya seperti apa di grup ini? Kita melihat bahwa Polandia punya peluang untuk lolos jika mereka menang melawan Argentina atau imbang melawan Argentina. Kalah pun mereka masih bisa lolos dengan catatan Arab Saudi dan juga Meksiko bermain imbang. Nah, Argentina harus bisa mengalahkan Polandia kalau mereka mau lolos. Imbang juga mereka masih bisa lolos dengan catatan Arab Saudi juga mendapatkan hasil imbang. Imbang pun Argentina juga lolos, masih bisa lolos dengan catatan atau kecuali Meksiko menang lebih dari 4 gol. Nah, ini situasi yang memang cukup rumit karena selisih gol juga akan sangat berpengaruh. Nah, Arab Saudi akan lolos jika mereka menang. Imbang mereka juga bisa lolos, tetapi Polandia harus kalah dengan margin 4 gol. Meksiko kalau mau menentukan nasibnya sendiri untuk bisa lolos, mereka harus menang melawan Arab Saudi dengan margin 4 gol atau lebih. Atau mereka cukup menang dengan catatan Polandia juga bisa mengalahkan Argentina. Jadi itu permutasi yang ada di grup ini, grup yang cukup rumit ini. Tetapi ada satu sorotan yang menarik tentunya adalah pada pertandingan antara Argentina melawan Polandia. Kenapa ini menarik? Karena ya kita tahu bahwa Argentina adalah salah satu tim yang diunggulkan, tetapi dari 2 pertandingan yang sudah dijalani sejauh ini mereka masih belum bisa menunjukkan kemampuan sebagai sebuah tim unggulan, dan mereka bisa baru menang lewat partai kedua ya lawan Meksiko, dan itu juga dalam kondisi sulit. Akhirnya mereka bisa lepas dan mendapatkan 3 poin. Nah, kalau kita melihat Argentina sejauh ini memang mereka masih belum bisa menemukan komposisi terbaiknya. Hal itu ditunjukkan dari pertandingan pertama dan pertandingan kedua, ada 5 pergantian starting line up yang dilakukan oleh Argentina oleh pelatih Lionel Scaloni. Kita melihat sebelumnya 5 pemain yang dipasang di pertandingan kedua itu adalah Lisandro Martinez, pemain baru maksud saya yang dipasang di pertandingan kedua, Lisandro Martinez, kemudian Marcos Acuña, ada Gonzalo Montiel, kemudian ada Guido Rodriguez dan juga Alexis McAllister. Mereka menggantikan posisi dari pemain yang dipasang di pertandingan pertama ketika melawan Arab Saudi, yaitu Nahuel Molina, kemudian Cristian Romero, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, dan juga Papu Gomez. Jadi ada pergantian 5 pemain. Nah, total Argentina sejauh ini sudah memainkan 19 skuadnya yang dipanggil ke Qatar. Nah, ini salah satu yang terbanyak di samping Jepang dan juga Serbia yang sudah menggunakan 21 pemainnya. Nah, ini akan menjadi catatan menarik bagaimana lini belakang Argentina, apakah nanti diisi oleh Otamendi atau diisi oleh Lisandro Martinez atau diisi oleh Cristian Romero ketika harus bertemu dengan duet striker yang dimiliki oleh Polandia, yaitu Lewandowski dan juga Arkadiusz Milik.
Kita melihat bahwa Lewandowski masih menjadi ancaman terbesar bagi Argentina. Total sudah 77 gol yang diciptakan untuk tim nasional. Di level klub dia sudah membuat 552 gol dan 18 gol dari 19 pertandingan terakhir yang dijalani bersama Barcelona. Keunggulan dari atau kelebihan dari Polandia ini apa yang kemungkinan akan bisa menyulitkan Argentina? Yang pertama adalah oleh barisan pertahanan Argentina. Dan jangan lupa juga bahwa Polandia ini memiliki kekuatan terhadap situasi bola mati. Karena memang rata-rata tinggi dari pemain Polandia ini jauh di atas Argentina. Kita melihat rata-rata tinggi dari pemain Polandia adalah 186 dibandingkan dengan 179 dari Argentina. Dan kalau kita bicara individu-individu di Polandia, mereka punya Kiwiok atau Kamil Glik yang tingginya itu 190 atau hampir 2 meter. Nah, ini dalam situasi bola mati bisa cukup membahayakan pertahanan dari Argentina. Argentina membutuhkan kualitas prima dari Rodrigo de Paul atau juga Enzo Fernandez, seperti yang ditunjukkan oleh Enzo Fernandez ketika bertemu melawan Meksiko dengan 1 golnya. Dan Argentina juga membutuhkan kembalinya Lautaro Martinez pada performa terbaiknya, karena sejauh ini memang belum kelihatan. Nah, kalau memang Argentina di sini bertemu dengan Polandia, tentu banyak publik masih mengunggulkan bahwa dari grup ini yang akan lolos ke putaran berikutnya adalah Argentina. 1 posisi adalah milik Argentina. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan menemani Argentina untuk bisa lolos ke putaran berikutnya? Ini masih tanda tanya karena semuanya masih punya peluang. Apakah itu Polandia, apakah Arab Saudi, ataukah Meksiko, semuanya masih punya peluang. Polandia kalah pun dari Argentina juga masih bisa peluang lolos kalau misalnya Arab Saudi bermain imbang dengan Meksiko. Apalagi kalau misalnya Polandia imbang melawan Argentina, tentu mereka bisa lolos. Nah, bagaimana prediksinya? Saya sendiri berharap Arab Saudi bisa meneruskan kejutan seperti ketika mereka mengalahkan Argentina. Setidaknya mereka bisa menang melawan Meksiko. Tapi Meksiko ini adalah tim yang punya tradisi selalu lolos ke putaran berikutnya, selalu lolos dari putaran grup di 7 Piala Dunia berturut-turut yang mereka ikuti sejak tahun 94. Jadi mereka 86 itu ke perempat final, tahun 90 itu mereka disanksi oleh FIFA sehingga tidak bisa ikut Piala Dunia. Nah, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 dan 2018 Meksiko ini selalu bisa lolos dari putaran grup. Ini adalah sebuah tradisi yang kalau melihat situasi sekarang sepertinya akan cukup sulit untuk diulangi, karena mereka berada dalam kondisi belum menciptakan 1 gol pun dari 2 pertandingan yang sudah dijalani dan berada dalam posisi juru kunci. Syaratnya adalah mereka kalau mau menentukan nasibnya sendiri harus menang dengan selisih 4 gol atau lebih ke gawang Arab Saudi. Jadi cukup berat. Saya berharap Arab Saudi akan bisa menemani Argentina, tetapi pada situasi tertentu kemungkinan memang kalau kita melihat akan sangat ketat. Arab Saudi dengan Meksiko ini akan sangat ketat. Arab Saudi kalau menang dia tentunya akan lolos, tapi kalau hasilnya imbang, Polandia yang di sini akan menemani Argentina. Nah, siapa yang kira-kira lolos? Ya, prediksi saya mungkin adalah Argentina dan juga Arab Saudi akan bisa lolos dari grup ini. Demikian, silakan jika Anda punya komentar, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu dengan pembahasan berikutnya. Salam.